Laptop anyar barunya. Kan bisa lo pakai itu. Sudah. Kita 4 orang, Pak ya, Bu Nana. Bu Juju belum masuk. Bu Juju. Oh, Bu Juju. Gimana mau program SMP apa SD, Pak Yong? Kita ambil Ya, suara boleh. ya. Siap. Ambil Iya, suara kita ya. sepakat. Hadir Pak Kohar. Ya, sepakat. Kalau saya sih lebih tertarik dengan program SD, Pak. Enggak, maksudnya mau program SD, mau program SMP, penerapannya sama saja gitu, Pak. Bu Juju kemana, Bu Nena? Bu Juju. Kayaknya nggak ada sinyal, Pak. Bentar, Pak. Apa saya hubungi dulu? Mangga Pak Kohar di Pandu. Nggak menunggu satu lagi, Pak. Kita menunggunya sambil berjalan saja begitu, Pak. Oh iya, siap. Untuk mengefisiensi. Kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis dulu saja. Oke. Pak Yayan hadir, Pak Suara Yayan. sedikit. Pak Yayan sedang terbaring lemah kayaknya, Pak. Waduh, mabok orderan kayaknya itu. Iya, jadi di keranjangnya penuh. Sungai Cidikit gimana, Pak Kohar? Aman? Aman, terkendali. Walaupun lumayan lah ngegolosor. Tadi kalau nggak salah programnya itu katanya harus arif bijaksana, betul? Sosial arif bijaksana, apa yang demikian seperti itu? Ya, betul. Mantau Ya, aja yang Pak Kohar, arif, yang mantau. arif. Siap. Mirisan Sosial arif bijaksana. Siap, Pak Yayan. Masukannya Pak Yayan, program yang udah Pak Yayan ini gagas, apakah sudah ada Pak Yayan? Biar kita udah lengkap bareng-bareng. di payung semua. Oh udah, oke siap. Ya. Pak Yong, pimpin dulu nya kamar mandi lah gedeng. Kamar mandi lah. Siap. Hati. 2 jam Pak Kohar. Di bawah kameranya. Saya serahkan kepada Bu Nena, katanya udah siap untuk program. Ya. Program KB, Pak. Siap. Bu Nena, mangga kalau bisa kameranya dibuka, Bu. Bentar, Pak. Suka ini, Pak. Laptopnya agak ini, bentar. Supaya kelihatan wajah imutnya. Nah, gitu kan. Wajah imutnya kelihatan ke Bu Nena. Bu Juju kemana, Bu Juju?
Muter Pak Yong katanya nggak bisa masuk, belum bisa masuk. Oh, belum. Ya, sip. Gak apa-apa, Bu. Ya. Kalau belum bisa masuk, kita ngobrol tipis-tipis dulu nih, menunggu Pak Kohar yang sedang di kamar mandi ya. Baik, Bu Nena. Kira-kira nih, Bu Nena sudah membuat program yang berpihak kepada anak di sekolah? Iya Pak, program kalau saya program literasi anak itu bisa nggak Pak masuk ke Pak? Masuk, 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 Bu. Jadi saya udah punya program itu Pak, literasi anak. Literasi anak, programnya gimana tuh, Bu? Kira-kira menurut Ibu yang sudah dilaksanakan? Jadi anak sebelum belajar itu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai itu membaca dulu Pak. Ya, ya, ya. Berarti itu masuknya ke kokurikuler ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Berarti nama programnya Gelia ya, Gerakan Literasi Anak begitu. Iya. Hebat tuh. Sudah berjalan. Lagi ini Pak, lagi sudah berjalan sih sebetulnya, cuma ya belum dikasih nama aja itu inspirasi dari Pak Yong, namanya Gelia bener masuk ya. Bisa diambil. Itu Kalau programnya apakah mendengar suara dari murid, kemudian pilihan dari murid, atau kepemilikan dari murid, atau Bapak Ibu gurunya yang punya inisiatif? awalnya Bapak Ibu gurunya yang punya inisiatif, karena sudah terbiasa akhirnya anak ini sendiri Pak. Jadi mempunyai inisiatif sendiri. Jika sebelum masuk itu sebelum pembelajaran anak-anak Bu membaca dulu gitu. Jadi dia udah langsung ngambil buku membaca. Oh iya, sip ya kalau begitu mah. Berarti itu sudah terbina dengan baik begitu ya Bu ya. Iya. Itu biasanya membacanya apakah membaca teks apa non teks atau bebas kayak gitu apa gimana sih Bu? Bebas Pak, kayak baca buku cerita di perpustakaan, saya disediain dibawa ke kelas. Jadi dibaca nanti setelah membaca dikembalikan lagi ke perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu banyak buku-buku cerita. Iya. Itu ada pojok literasi Bu di kelas? Di kelas saya belum ada sih Pak. Jadi anak-anak paling membaca di meja, di bangku, di ini. Jadi belum ada itu, paling di perpustakaan. Berarti kalau disediakan pojok baca lebih asik kayaknya Ibu ya. Iya, iya. Jadi Itu kelas berapa Bu? Target kelas 3. 1, 2, 3 iya. Oh, kelas 1 2 3. Berarti kelas 4 5 6 belum? Sudah sih Pak. Malah di kelas 5 karena sudah ada rekan saya yang angkatan 10, dia bikin apa sih kaca nako kayak KP untuk membaca gitu Pak. Jadi di halaman dia pakai kayak di halaman sekolah diadain tempat untuk membaca. Jadi supaya anak lebih asik, disediakan meja di halaman pakai payung kayak payung dibikin seperti KP aja Pak. Oh hebat tuh ya. Sekolah penggerak ya Bu? Iya. Hebat tuh. Jadi anak bisa sambil membaca, sambil bisa merasakan suasana pantai gitu ya. Iya. Mantep tuh. Jadi nanti nama programnya itu harus diganti Bu. Jadi Gelia ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Kalau enggak itu aja Bu. Apa tuh? Programnya program yang mesra Bu. Apa tuh mesra? Mewujudkan sekolah ramah anak gitu.
Pasti. Pokoknya mah keren lah Pak Yong kalau untuk membuat ini kata-kata yang ini. Saya malah sempat kebingungan apa ya namanya kalau ngelihat yang dari CGP angkatan 10 tuh kan ada Kacanako kayak Prolina yang saya itu ya karena rekan saya kan angkatan 10 ya. Saya kadang Ya. suka ngintip-ngintip tuh Pak. Prolina kayak Kacanako gitu. Prolina program literasi apa tuh anak kayak gitu-gitu. Ya, sekarang saya sempat bingung apa ya saya namanya kalau mau bikin program. Ternyata ada Pak Iyong pakarnya. Iya, jadi kita kan nama programnya itu harus menarik ya. Iya. Harus menarik dan penuh makna. Jadi jangan sampai terbaca dari awal gitu. Kalau misalkan gerakan literasi pasti maca tama. Itu kan. Kalau misalkan gelia, apa tuh gelia? Jadi kan orang akan sedikit kepo begitu, Bu. Iya, benar, Pak. Jadi ingin masuk ke dunia kita begitu. Iya, jadi penasaran ya. Aduh, Jadi penasaran begitu. Jadi covernya dulu yang baik gitu, covernya Iya, yang benar, Pak. bagus ya, isinya belakangan. Biasanya Iya, kan Pak. gitu kalau Indonesia. Jadi covernya dulu kita perbaiki. Gitu. Kalau misalkan sekolah ibu penggerak kan bisa juga tuh membuat program mesra kayak gitu kan, mewujudkan sekolah ramah anak. Gitu. Iya. Tapi kan kalau mendengar covernya kan orang jadi tertarik, wah apa ini mesra nih? Mesra mewujudkan. Pak, ini gimana nih Pak? Apa kita satu kelompok itu disatukan, terus kita ngambil programnya satu aja, atau emang dari satu ini kita jadi bermacam-macam program gitu Pak? Kita sepakati satu program Bu ya. Gitu. Kita sepakati nih di kelompok kita itu programnya tadi mau apa yang kita juga ya nanti ya ke depannya gitu. Kalau sekarang mah kan kita baru membuat kerangkanya saja ya. Program yang berpihak kepada anak, mewujudkan kepemimpinan anak itu kira-kira yang akan disepakati dari kelompok kita itu mau apa yang bisa diterapkan di tingkat SD dan bisa diterapkan di tingkat SMP begitu Bu. Kira-kira. Kalau misalkan apa ya? Anak-anak kalau masuk itu memilih emoji begitu kan? Ada yang tepuk tangan, ada yang pelukan. Kalau di SMP kan nggak bisa, Bu. Nah, kalau di SD mungkin Bu Nena kelas 3 ya, kelas 3 kan masih bisa gitu kan. Tapi kalau saya di SMP, waduh bahaya itu. Bukan bahaya. Bisa salah arti ya Pak ya? Iya, bisa salah arti kan gitu. Anak sebelum masuk pilih dulu emoji kan, kemudian dipraktikkan kan bahaya juga kalau misalkan di SMP walaupun misalkan hanya tepuk tangan ya, kemudian apa ya? Salaman begitu. Kayak tos gitu ya. Kayak tos gitu kan. Jadi belum tepat gitu kalau di SMP. Pak Kohar mana ini belum masuk ini Pak Kohar? Kayaknya salah makan ya Pak Kohar ya. Berarti Ibu sudah menggerakkan programnya itu literasi ya. Iya. Nanti kita dengarkan dari Pak Kohar, kemudian dari Bu Juju, dari Pak Yayan. Pak Yayan masih membersamai kami? Nanti kita dengarkan masing-masing pendapat dari rekan kita dan kita sepakati mau program yang mana yang akan kita jadikan tugas kelompok ini begitu Bu. Iya Pak.
Bu Juju juga sepertinya belum bisa masuk kayaknya. Belum bisa masuk ya. Mm-mm. Cuaca hujan Bu di sana Bu. Hujan Pak, malah kemarin sempat ada kayak angin puting beliung. Waduh. Iya, saya ngelihat rumah-rumah itu eh, depan rumah tuh kan pakai asbes ya, pada Mm-mm. terbang gitu sampai Waduh. pada jadi banyak yang sekarang nih banyak yang ngegantiin rumah orang karena kena pohonnya. Musibah ya. Iya, jadi rumah saya juga sempat ini juga Pak, belakang dapur kena juga dahan patah gitu dari eh, sebelah dari tetangga, pohon tetangga pas kena ke dapur. Iya, luar biasa ya musibah yang kita Mhm. hadapi. Kemana ya Pak Kohar? Jadi tugasnya itu harus isinya itu harus ada tujuan, Betul Bu. alasan pemilihan, Mm-mm. pemilihan programnya, karakter lingkungan yang ingin dicapai, Mm-mm. Waduh, mana ini Pak Kohar? Waduh. Waduh, Bu Nena. Waduh, kemana ini? Gimana Pak Yong? Udah beres programnya? Sedang mengobrol tipis-tipis dengan Bu Nena. Bu Nena terpental kayaknya Pak. Oh iya, iya. Berarti belum tebal ya? Atau belum tebal. Karena akan menunggu Pak Kohar. Diskusi itu Oke, kan harus bareng-bareng. oke, siap, siap, siap. Terus apa yang mau diangkat nih Pak Yong? Program apa yang mau diangkat sama kita? Belum, kami masih curah pendapat program yang sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah. Oh, terus program apa aja Ya, yang udah didiskusikan Pak Yong? Bu Nena itu dia sudah membuat program Gelia Gerakan Literasi Anak, begitu Oh, ya. gelia. Oh, oke, Kemu, oke. ah, Gelia Terus? begitu ya. Hmm, Kemudian kalau kalau saya baru baru buat-buat nih, belum realisasi ya. Mesra hmm. mewujudkan sekolah ramah anak begitu ya. Kemudian Pak Yayan belum nih, Bu Juju belum. Jujur Sekarang belum dari Pak masuk. Kohar nih kira-kira. Oh Belum. ya, kalau Bu Nena tadi gelia ya. Kalau saya geliat, Ya, ada T-nya, Pak. apa Geliat, itu Pak? geliat. Jadi geliat Ya, itu anak ramah sampah, Pak. anak ramah sama anak ramah sampah. Sampah, iya. Walaupun gak nyambung ya geliat, tapi anak ramah sampah gitu ya. Seperti itu Pak Yong. Karena dengan geliat ini saya harapkan siswa-siswa peduli dengan sampah gitu. Jadi nggak ada
siswa yang membuang sampah sembarangan gitu. Karena melihat Wah, hebat dari tuh. realitas kenyataan gitu ya Pak Yong, masih Mm, terdapat masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan gitu. Terutama ya, plastik yang akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan. betul, betul. Betul, betul, Pak. Itu sudah dilaksanakan, Pak? Belum Pak, masih gagasan. Oh, masih gagasan. Kira-kira targetnya kelas berapa, Pak? Target saya semua kelas Pak, semua Oh, semua kelas. kelas ya? Ya, 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 karena ya. saya rasa semua warga sekolah harus peduli dengan yang namanya sampah. Kalau contoh cuma kelas 7 doang, kelas 8, kelas 9 nggak peduli, kasihan kan Pak kelas 7-nya gitu. Hmm. Iya, iya, Makanya ya. Berarti itu Pak Kohar melihat lingkungan ya, 7 karakteristik lingkungan, kemudian nah, Pak ya. Kohar juga mendengar suara atau pilihan atau kepemilikan dari peserta didik. Ya, Halo? ya. Halo, gimana gimana? Ya, Pak Kohar membuat program seperti itu apakah melihat lingkungan 7 karakter ya atau mendengar suara dari peserta didik nih? Ya, sebagian besar saya melihat lingkungan Pak Yong, tapi belum Heeh, didiskusikan bersama siswa juga ya. heeh. Ya, ya. Ya Namanya juga nanti kan kita baru gagasan nih, baru ya, ide nah, kita kan. ya, ya baru gagasan Pak Mudah-mudahan Yong. nanti realisasinya dengan baik begitu, Pak. Ya, makanya nanti ingin didiskusikan bersama siswa gitu Pak Yong. Bagaimana Hmm, suara siswa gitu kan, bagaimana kepemilikan siswa, bagaimana dengan pilihan siswa. Ini baru hmm, gagasan saya hmm. Pak Yong, baru gagasan saya. Ya, betul. Betul, 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 Pak. Karena Tip lah, melihat hebat lah. sampah-sampah yang berkeliaran yang dapat membuat gebis, apa tuh gebis? Oh, Gerakan bersih sampah di gebis, sekolah. gerakan bersih sampah di sekolah. Nah, cocok, Itu tapi cocok. tapi nggak apa-apa juga, Pak Yaya, jangankan di sekolah gitu kan, di rumah juga kan siswa harus bersih begitu ya, harus. Hmm. Tapi tapi kayak saya juga diganti nama dari Geliat jadi Gebis aja deh. Ya. Kalau enggak itu bukan gebis ya, gebis, gebis. Gebis. Gerakan bersih dari sampah. Terus gimana nih, Ayo selanjutnya? Apakah kita membuat ini apa namanya? Membuat format yang tadi dikasih sama Iya, Pak Kasim? harus membuat format dulu, Pak. Tapi kita ini menunggu Pak Wawan belum masuk nih. Pak Wawan kemana Oh, masuknya ini? belum masuk. Oh iya. Belum. Ini ya Pak Wawan belum masuk, apa nggak tahu, Pak ya? Pak Wawan ditunggu di ruang 1. Bu Juju. Bu Juju susah untuk masuk kayaknya, Pak. Bu Nena kamu ya laptop anyar ya? Bu Nena terpental. Silakan Pak Kohar, kita ditulis dulu aja di share dokumen Pak Kohar untuk menulisnya. Oke, siap Pak ya. Saya tar dulu Pak Yong ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan panduan nggak, Pak Yong? Kalau di modul sih ada, Pak. Berarti sesuai dengan pertanyaan panduan gitu jawabnya kita. Ya, jadi kita mengacunya kepada yang ada di LMS begitu ya. Iya. Oke, coba saya. Di LMS mana ya? Oh,
Pak Yong, Bu Nena. Ya. Pak Yong, Bu Nena. Ya Pak. Ya, kalau melihat dari LMS ini kan katanya keterampilan yang dibangun adalah untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana. Begitu ya. Ya. Nah, apakah kita pedomannya ke situ? Bersikap positif, arif dan bijaksana. Pedomannya kita ke situ, Pak. Tapi kan programnya itu kita yang merancang. Kira-kira program yang arif, bijaksana, mewujudkan kepemimpinan murid. Kan begitu, seperti apa? Tadi kan Pak Kohar gebis ya, gerakan membuang sampah. Gerakan bersih sampah, ya. Kemudian Bu Nena juga gelia, gerakan literasi anak. Itu kan meningkatkan kepemimpinan murid, begitu ya. Tinggal kita sepakati saja, kira-kira program yang akan kita berikan itu mau yang mana. Oke, siap. Kita ambil suara ya. Tadi saya gebis gerak. Saya ambil katanya gebis dari Pak ya. Karena sama kayaknya programnya mengenai sampah, gerakan bersih pada sampah. Bu Nena gelia ya, gerakan literasi ceria, dan Pak Yong adalah asmara ya. Apa ya? Mesra. Oh iya, mesra. Oke, mesra. Nah, kira-kira kita mau ngambil yang mana nih? Mesra, gelia, atau gebis? Oke, nah, kita ambil jalan tengah. Kita itu aja yang apa ya? Yang sampah. Sampah. Setuju. Oh ini ada Pak Pepe dulu, takutnya mau. Ada Pak Pepe, Pak Yong, Pak Bu Nena, takutnya mau sambutan dulu nih. Oh iya, ya. Mangga Pak Pepe, Waktos. Terima kasih Pak Yong, rekan-rekan. Saya masuk ke sini susah ya tadi. Masuk lagi kabur. Emang lambatnya barunya. Muter. Bapak baru bisa masuk, ini muter. Iya, saya muter merundek setengah jam. Kalau untuk tugas mah mungkin udah tergambar ini sama Pak Kohar ya, sudah di luar kepala itu Pak Kohar kayak begini. Pak Kohar, ada apa itu di sekolah aja ini? Ada gerakan apa? Misalkan ya, Pak Kohar dinyalain dong itu. Mohon maaf. Ini Pak, karena musim hujan, sekarang lagi musim penghujan, jadi saya mengangkat program gebis Pak. Nyoleset kan Pak, gebis kan nyoleset. Jadi gebis itu bukan cuma nyoleset, kami mengambil gebis itu gerakan bersih sampah di sekolah. Iya. Itu dari saya. Bu Nena katanya geliat, gerakan literasi ceria. Pak Yong mesra katanya, mesra meskipun serasa asik dan menyenangkan katanya. Nah, di situ Pak kami sepakat mengambil gelia Pak, gerakan literasi ceria. Itu Pak sebentar dari diskusi kami. Ya, terima kasih Pak Kohar dan yang lainnya ya, terima kasih. Kalau bisa ini di 3.3 ini betul-betul bukan cuma menjawab buat tugas ini dan memenuhi di LMS ya, tapi harapannya ini betul-betul program yang betul dilakukan gitu ya Pak Kohar ya dan yang lainnya ya, sehingga ini nanti dijadikan di Loka 7 yang waktu kita mepet kurang sebulan ini, kita kurang dari sebulan sudah Loka 7 atau 1 bulan kurang lebih. Jadi harapannya rekan-rekan coba dari sekarang dibuat tugasnya ini
memang betul dilakukan, kemudian itu nanti bisa diangkat kalau memang itu program misalkan bersih sampah, nanti dibuat ya, ada fotonya, ada dokumennya gitu ya Pak Kohar ya. Kemudian apakah sampah tersebut hanya dibersihkan dari kelas kemudian menumpuk di belakang sekolah gitu, di tanah sekolah, atau seperti apa? Apakah ada daur ulang? Apakah ada namanya tindak lanjut yang betul-betul membuat sampah ini aman? Hari ini Cidikit meluap besar ini Pak Kohar ini ya, dan yang lainnya mungkin Bapak Ibu harus tahu. Jangan-jangan ini juga selain karena buket sekali itu, menurut saya ada tingkat erosi yang tinggi, itu ada hubungan dengan kegiatan cut and fill tambang kayaknya ya di atas katanya kata Payong, di sekitar Payong di atas. Maksud saya gini, sampah itu harus benar-benar aman. Kalau memang ada bagus profilnya tuh itu bagus diangkat. Misalkan sampah ini dipilah oleh Pak Kohar, ada sampah yang organik dan anorganik, ada sampah basah, ada sampah bisa didaur ulang, ada sampah plastik yang terurainya itu 300 tahun. Sampah plastik itu tidak akan terurai dengan sendiri oleh mikroba di alam. Nah, kalau bisa ini jadi program misalkan untuk sampah kertas, ini sama siswa ada tindakan, misalkan ada proses ramah lingkungan, didaur ulang, dibuat bubuk. Ini kemudian dibuat kerajinan misalkan. Nah, kerajinan-kerajinan ini yang didokumentasikan. Bisa saja misalkan kalau memang itu bekas minuman, langsung dibuat kerajinan biasa. Kalau memang kertas, didaur ulang. Contoh, kalau memang ada. Jadi harapannya dari kelas kita ini, ada program, ada project, ada kegiatan tindak lanjut di sekolah yang itu action dilakukan. Kemudian nanti dipajangkan pada saat Loka 7. Nah, sebagai gambaran Loka 7 ini kemarin kami di Serpong itu dari BGP terutama Bu Dewi ya yang selalu pedas kan ucapannya, jangan lagi ada produk-produk yang tidak berhubungan dengan program yang CGP gulirkan di sekolahnya. Mulai dari misalkan budaya positifnya apa yang berhubungan nantinya, dan itu kalau memang ada produknya, ada barang, itu memang dilakukan gitu Pak Kohar ya. Dan Bapak Ibu yang lain, Bu Nena, Bu Juju, Pak Yong, Pak Yayan, mudah-mudahan bisa melahirkan sehingga kelompok kita, karena ini nanti setannya sekarang dibuatnya bukan per kelas tapi per PP. Karena kalau per kelas kita cuma ada 2 kelas. Kalau saya waktu itu memang per kelas setannya ya. Nah, sekarang per PP. Jadi di kelas kita, di kelas A ini nanti ada 2 stan. Ada stan PP saya dan ada stan Bu Oni. Kita nih PP-nya, CGP-nya paling banyak berlima. Maka segera dipikirkan dari sekarang yang waktu 1 bulan ini, mudah-mudahan setiap tugas, dan terutama yang ini sekarang, dipikirkan bahwa itu betul bisa didokumentasikan, dilaksanakan, dan nantinya bisa dipertunjukkan gitu pada saat gelar karya atau Loka 7. Mungkin itu dari saya arahannya Pak Kohar dan yang lain. Terima kasih. Siap Pak. Ya. Terima kasih atas masukannya Pak. Lanjut. Ya. Siap. Pak Yong, tadi mesra itu apa ya? Rupa saya. Mesra itu mewujudkan sekolah ramah anak, Pak. Gimana ini maksudnya? Kayak 5S, bukan? SRA. Betul. Salam sapa. Oke, sesuai arahan dari Pak PP bahwasanya kalau bisa ada bukti karya ya. Karya nyata dari program yang akan kita laksanakan, apalagi katanya stand-nya itu per PP. Jadi saya rasa lumayan kaget juga ya. Berarti PP kita cuma 5 orang harus benar-benar merencanakan ini Pak Yong, Bu Nena, Bu Juju. Apa yang akan kita isi stand nanti? Apakah gegemlong nanti?
Ya nanti itu mah kita Ini bahas ada Bu Juju nih. di berikutnya. Ya, ini Bu Juju udah ada, takutnya punya ide nih. Kita kasih kesempatan foto ini punya ide yang lain. Silakan Bu Juju. Bu Juju nggak ada. Kayaknya kelempar dia. Bu Nana, Pak Yong. Ya, Bu Pak. Nana, Pak Yong. Ya, Untuk sampah ini tadinya saya berpikiran sesuai dengan arahan dari Pak Pepe ya Pak. Kan saya berpikiran bahwasannya seperti sampah aqua itu dibikin hiasan, gimana? ya. Nah, bagus. Setuju, Pak. Hiasan. Dibuat pot bunga atau dibuat sebagai media tanam bisa. Atau dibuat untuk Nah, seperti hiasan itu. ini jendela ya. Nah, hiasan di kelas gitu Pak. Ya. Itu kira-kira Jadi ada bukti. sudah dilaksanakan, Pak? Waduh, belum Pak. Oh, belum. Ya, oke lah. Nanti saya akan melaksanakan di sekolah saya tuh. Untuk memanfaatkan berarti kita- sampah. Berarti tujuan Nah, programnya apa, sampah Pak? aqua. Tujuan programnya membudidayakan sampah organik. Yang plastik itu organik kan organik. Jadi Anorganik. Plastik. jadi murid dapat mengelompokkan Hah? sampah organik dan non organik gitu. Ayo, mental, Halo, Pak. Pak Kohar. Pak Kohar, mental. Masuk. Gimana? Mau mesra apa gembira? Mau gebis? Kita ini kan dulu aja. Maksudnya apa namanya? Dia dulu yang mana yang diambil. Kalau yang untuk bukti karya ya itu Pak Gebis itu. Kalau untuk menghasilkan Yang gebis. Kalau yang gini Pak Ward, Pak Yong dan yang lain, yang semua juga kalau dilakukan ya bisa, Bu. Maksudnya gini, misalkan gebis di Pak Kohar, mesra di Pak Yong, geliat di Bu Nena Bu Juju. Nah, itu nanti semuanya dijadikan. Jadi setiap CGP itu harus menyuguhkan ya, maksudnya tugas ini beres, tapi juga berpikir nanti dihubungkan bahwa pada saat loka 7 kita punya produk gitu Bu. Saya cuma arahnya ke sana aja. Kalau itu silakan gitu. Yang mana-mana juga yang penting dilakukan dan bisa untuk dipresentasikan gitu ketika ada orang dinas berkunjung, ada tamu undangan yang lain berkunjung, bahwa di sekolah Pak Iyong, Pak Kohar, di Bu Nena, di Bu Juju, Pak Yayan itu ada program itu. Itu dari saya. Ya. Paham. Pak Kohar, Masuk. kalau sekarang kita sepakatinya itu, misalkan gebis gerakan bersih sampah di sekolah. Ini kan sebagai tugas kita di rukol nanti rukol kedua ya. Ini kita jadikan sebagai tugas kelompok. Tapi kalau misalkan semuanya juga kan harus memiliki program yang akan dijalankan di sekolahnya masing-masing. Pak Kohar, gebis, kemudian Bu Nena ada gelia, nanti Bu Juju, Pak Yayan kan itu kan bisa saja membuat program secara individu dan akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian nanti didokumentasikan sebagai wujud aksi nyata kita selama ya menempuh pendidikan guru penggerak ini. Begitu Pak Kohar. Semangat. Berarti untuk
Nih untuk tugas sekolah ini kita sepakati yang gebis ya. Iya, Iya, Pak. sekarang mah kita sepakati yang gebis Pak Kohar untuk tugas kelompok. Oke. Bu Juju, silakan Ya. Bu Juju untuk pendapatnya Bu Juju. Ada ngengok tadi kehujanan ini. Ya udah berarti yang diambil yang punya Pak Kohar ya untuk tugas besok ya. Ya, Bu. Tapi Ya. siapa tahu Ibu punya Kita- ide atau program yang bagus gitu ya, dari yang terbagus juga. Silakan gitu. Silakan Bu Juju. Program saya mah ini Betara, bebas Apa tuh buta Betara? aksara, Bu. Batara apa? Wah, maaf. Bebas buta Apa tuh, Bu? aksara. Bebas buta aksara. Bebas buta aksara. Hebat tuh, bebas buta aksara. Berarti itu literasi tuh Pak Kohar. Mantap, setuju saya juga sama pendapat Bu Juju itu. Ya, nanti ya itu berarti program masing-masing. Kalau nanti kan saya juga programnya nih bisa dirubah saja kan jadi Sapri begitu Pak Kohar. Gitu. Iya. Jadi Sapri itu kan sarapan pagi begitu. Bubur. Iya, itu kan program yang sudah dilaksanakan di sekolah saya begitu Pak. Hari Selasa kita sarapan pagi, berarti kan Sapri gitu. Sarapan pagi gitu. Sapri. Enggak lila-lila Pak Sapri, Pak Sapri. Selasa sarapan pagi begitu. Bu Nena, Pak Kohar kemana nih Bu Ya. Nena? Mental lagi. Ya, nampaknya terpental ini. Hadir, halo. Pak Kohar Ya. udah tentukan aja tujuannya dulu. Kalau udah Waktu ini waktu Ya, berjalan. program. kalau udah sepakat programnya, kita menentukan tujuannya. Tujuan program itu apa? Ya. Kita sepakati program ya gerakan di sekolah yaitu membudayakan sekolah kiat. Gimana? Katanya Indonesia lebih hebat dalam membuat kata-kata. Oh, ada deskripsinya ya, Pak. Ya, Pak Ito. Deskripsinya dulu ya. Intinya sampah ini ya sampah organik ini kita akan buat hiasan kelas ya itu terutama sampah yang terbentuk dari plastik seperti aku ale-ale gitu stereo. Nah kita gunakan itu untuk hiasan dinding kelas. Iya. Pak Kohar, Bu Nena, Ya, Pak. Pak Kohar kemana ini? Kok tidak ada pergerakan? Ini Pak Yong berarti kalau mengenai gebis ini berarti program intrakurikuler ya? Iya, kalau gebis itu kan bisa bisa kok ya? Iya bisa intrakurikuler. Oh, Jadi dilaksanakannya itu bukan di luar jam di luar jam belajar begitu. pelajaran. Heeh. Kalau Pak yang guna Bu Juju. Bagaimana Pak? Suaranya nggak terdengar Pak.
Halo, ayo, setuju. Halo. Jadi, Ya, eh, kata di mana Pak? saya kelihatan nggak? Gerakan bersih sampah di sekolah. Kelihatan Pak, kelihatan. Cuma Kelihatan. tidak ada pergerakan di share screen-nya. Iya, iya. Ini dideskripsikan dulu ya Pak. Kita sesuaikan. Ya, Gerakan bersih gerakan di sekolah. adalah sebuah program intrakurikuler. Seperti itu kan? Nah, gitu. Program ini ya. Intrakurikuler untuk murid. Untuk murid itu kan Bapak tuh jalan itunya. Enggak. Tidak jalan. Jalan nggak? Yang bertujuan, Murid ya yang bertujuan tujuan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan melakukan kegiatan kenapa Pak? Lingkungan dengan melakukan kegiatan pengenalan macam-macam sampah. Bagaimana programnya? Masih lanjut Pak, boleh nggak? Boleh. Mengelompokkan Boleh, sampah boleh. organik dan non-organik serta pemanfaatan sampah organik dan non-organik. Kalau non-organik bisa dibikin pupuk kali ya Pak? Ya. Nah, di sini kan dalam program ini siapa aja yang terlibat kan gitu kan Pak? Bagaimana programnya? Serangga. Kan Bu Nana, Pak Yong. Ya, Kemudian oke.
Nana kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, programnya gimana nih? Melalui sampah dari plastik, siswa belajar untuk berkreasi membuat hiasan-hiasan kelas sesuai dengan bentuk yang mereka inginkan. Ya. Terus cukup kalimatnya, Pak Yong? Apa mau ditambah untuk bagaimana programnya? Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa memilih program ini? Silakan Pak Yong diutarakan. Mengapa memilih program ini? Melihat situasi lingkungan yang ada di sekolah. Lanjut. Kok nggak bergerak layarnya? Udah itu Pak Yong. Nah, ya melihat situasi lingkungan yang ada di sekolah, apa ya? Melihat situasi lingkungan yang ada di sekolah. Pak Kohar. Ya. Bagaimana? Gimana? Melihat situasi lingkungan yang ada di sekolah. Terus menumbuhkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan bisa masuk ke sini. Apa Pak? Melihat situasi lingkungan yang ada di sekolah, siswa belum sadar penuh akan dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Begitu, Pak? Ya. Sampah terutama sampah anorganik. Dan Pak izin ke belakang dulu. Siap, Bu. Boleh. Oke, lanjut Pak Yong. Guru dan siswa Selain berdiskusi. Guru dan siswa berdiskusi Ya. Guru dan siswa berdiskusi langkah apa yang harus dilakukan untuk Mendaur ulang sampah. untuk bukan mendaur ulang ya, untuk ya bolehlah. Begitu. Ya. Agar menjadi barang yang bermanfaat, begitu Pak. Itu. Oh.
Atuh ulah ditulis begitu nama, Pak. Payan aktif tuh inya Payan. Payan, halo Payan. Kalau Payan itu teka dengi-dengi suara nih Payong nih Payan. Pak Yayan melalui chatbox, Pak. Dia lagi terbaring lemah, Pak. Waduh. Harus minum stamina kayaknya Payan. Kudu dirajah, Pak, eta ku Pak Kohar. Terus selain itu Pak Iyong lebih Apa? ke karakter ya Pak Iyong ya. Bagaimana Bu Juju? Jadi dalam program Gebis ini diharapkan setiap karakter murid yang terbentuk semakin meningkat gitu, yaitu menjadi kreatif, inovatif gitu. Dan kolaboratif. Untuk nama kadituna ngaliwet. Jadi ya jadi lebih ke pembentukan karakter ya, karakter siswa sehingga siswa itu bisa kreatif gitu. Ya, Bu, betul. Luar biasa. Bertanggung jawab. Bu Juju kalau udah berbicara luar biasa. Ditulis Pak Kohar. Oh maaf, Po. Pendapat Bu Juju baik tuh, bagus. Ditulis Pak Kohar. Gimana Bu Juju ulangi? Jadi dalam program Gebis ini ya diharapkan setiap karakter murid yang terbentuk itu semakin meningkat. Diharapkan setiap karakter murid yang terbentuk semakin meningkat, yaitu menjadi kreatif, itu menjadi kreatif. inovatif dan bertanggung jawab dan mampu berkreasi sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. Cukup Bu Juju, apa masih ada? Ya, cukup. Karya cetar membahana seantero dunia. Setuju. Sekarang kita membuat ini diagram Y. Ya. Diagram Yahud namanya. Itu Pak Yong, Bu Nena, Bu Juju, saya kirim linknya supaya nanti dipercantik lagi sama Bu Nene yang laptopnya baru. Karena kalau perempuan biasanya suka kembang-kembangan, Pak Yong. Rincem. Sekarang kita buat diagram Y ya. Oke. Diagram Y ini saya ambil tabel aja deh supaya mudah. Oke, no, bagus. Diagram Y itu ini ya. Diagramnya pertama poise, kemudian choice, and apa tadi? Ownership. Hah? Ownership. Choice, ownership, oke. Pak Yong, tolong dijelaskan dulu maksudnya apa ini? Poise, choice, ownership, siswa Pak Yong.
Ya, Pak Kohar. Jadi diagramnya itu terdiri dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Maksudnya program yang kita rencanakan ini, kita harus betul-betul mendengar suara dari peserta didik. Kemudian pilihan dari peserta didik. Dan nantinya ketika program ini berjalan, ada kepemilikan tersendiri dari warga sekolah semua. Begitu Pak? Gak ada suaranya. Kemana suaranya? Tes, tes. Ya, Gimana? terdengar suara Gimana, saya? gimana? Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Ya. Lanjutkan. Tadi saya sudah jelaskan Pak mengenai diagramnya ini. Suara, pilihan, kemudian kepemilikan. Nah, kita membuat program ini kan harus ada dampak kepemimpinan pada murid. Betul. Nah, jadi suara itu kita mendengar dari peserta didik tentang program yang mereka inginkan, begitu ya? Ya, betul. Nah, kemudian choice atau pilihan. Nah, murid itu diberikan beberapa program, nantinya mereka kan bisa memilih program mana yang mereka sukai, begitu kan? Yang akan diterapkan. Nanti ke depannya ketika berjalan program ini ada rasa memiliki tentang program ini yang selalu dikembangkan sedemikian rupa sehingga menciptakan dan menimbulkan suatu karya yang spektakuler. Nah, mantap. Lanjut. Sedang direkam sama Bu Nena. begitu kira-kira. Pembahana. Oke. Dapat ya. Jadi suara, pilihan, dan kepemilikan ini kita seolah-olah serahkan kepada siswa ya. Suara artinya siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya mengenai daur ulang sampah non-organik ini. Seperti ini bukan Pak Yong? Ya, betul Pak, betul. Tapi kita dengarkan pendapat dari rekan kita Pak. Siapa? Bu Nena, Bu Juju, Pak Yayan, mangga untuk pendapatnya. Ya Pak, setuju. Apa yang setuju Bu? Aduh, itu yang ditulis sama Pak Kohar. Ya saya tulis banyak ini. Yang mana yang setuju? Yang itu yang siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya mengenai daur ulang sampah non-organik. Oh, yang itu. Ya. Oke, berarti yang choice gimana Bu Nana? Yang choice. Melibatkan murid dalam membentuk kelompok sesuai keinginannya. Masuk ya, Pak Yong masuk gak? Kira-kira seperti itu. Melibatkan murid dalam membentuk kelompok sesuai keinginannya. Melibatkan murid dalam kelompok sesuai untuk gimana Bu, ulangi? Kelompok sesuai keinginannya. Jadi membentuk kelompoknya sesuai dia pengen berkelompok dengan siapa gitu kan Pak. Seperti itu kayaknya. Oh gitu ya. Melibatkan murid. Boleh diulangi Bu? Agak-agak. Melibatkan murid dalam membentuk kelompok sesuai keinginannya. Oh, melibatkan murid dalam membentuk kelompok sesuai keinginannya. Dengan keinginannya.
Yang ownership ngopi abdi ngopi. tanggung jawab dan menjaga hasil karyanya. seperti ini, Bu Juju, Bu Nana, Pak Yong. Ya Pak, betul. Apa yang betul, Pak? Pendapat dari rekan semua hebat. Wah, mantap. Oke, ini diagramnya ya. Ya. Oke, setelah diagramnya itu kita masuk ke Kita masuk ke main room jam berapa, Pak? jam 6 kurang 5 menit. Waduh, masih panjang nih. Nah, kita bisa curhat dulu mengenai program. Ya. Berarti ini masih program mentah ya. Program mentah Ya. yang hanya memunculkan gagasan-gagasan, belum harus ada bukti karya ya. Ya, baru wacana. Baru wacana ke depan. Jadi kalau seandainya ditanya sama kelompok sebelah gitu kan, kita udah siap. Saya Ya. sebagai notulen siap 100% Pak Yong. Saya siap jadi pendengar sejati. Saya siap untuk menyimak. Oke. Bu Nena. Ya, Bu Nena. Bapak Seperti ya Pak biasa. siap. Bu Nana, seperti Ya, biasa, siap. encan untuk visualisasikan sekreatif mungkin melalui Canva atau PowerPoint apalah ya Bu Nana. Pak Iyong yang ahlinya Pak. Terserah mau Pak Yong atau Bu Nena. Pak Iyong siap. Saya nanti ngebacain Pak. Ngebacain Pak Yong. Ngebacakin materi. Nanti pembagian tugasnya karena ini adalah modul terakhir begitu ya, Pak Kohar. Siap. Supaya semuanya ikut serta ya berpartisipasi. Nanti kita bagi saja yang jadi presenter itu jangan 1 orang ya, boleh 2 orang, 3 orang begitu. Halo. Halo. Ini kan materinya sedikit ya. Kalau dibagi 2-3 orang berarti samewang gitu Pak Yong. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita partisipasi begitu Pak, lebih ringan. Jadi jadi nanti lebih banyak menjelaskan gitu ya daripada tulisan-tulisan ini. Nah, begitu. Jadi kan ini baru wacana dan ide cemerlang untuk kita terapkan di masing-masing sekolah nanti. Nah, kita berdiskusi saja dengan rekan-rekan semuanya. Apalagi ini modul terakhir ya. Kita manfaatkan, semuanya harus ikut serta di dalam diskusi besok. Oke. Jadi untuk pemateri ini silakan ditentukan pemateri langsung aja lah.
pemateri Bu Nena, Bu Juju, begitu ya. Di kopi Bu Nena, Bu Juju. Ya, di kopi. Jangan lupa diaduk. Oke. Ada gulanya, Pak? Ada di Pak Yayan. Gula Pak burem. Kohar tanpa gula. Pahit. Juga dukun. Oke. Ini kalau diperhatikan dari LMS ini dideskripsikan ya. Dideskripsikan secara jelas supaya orang lain memahami. Halo? Bu Nena. Halo. Bu Nena kemana Pak Kohar? Kerengusapan laptop Ya, anyar. siapa? Nah, gimana? Sudah sepakat Bu Nena sama Bu Juju sebagai pemateri? Sepakat, Pak. Ya, sepakat Pak Kohar. Oke, deal ya, ketok palu. Sepakat. Ya, Catat, Pak Kohar. Pak Yayan sebagai moderator. Pak Yayan, Pak, mendengar suara kami Pak Yayan? Nuktulen. Suitan yang Pak Kohar. Bosen Ya, bayar. baik. Pak Yayan notulen, Pak Kohar seperti biasa moderator ya. Bayar Iya, moderator. Pak Pak Payung Yayan, kalau nggak Pak Kohar moderator. Pak Biar Kohar Ibu. moderator, Pak kalau misalkan Pak Yayan siap di notulen, mangga Pak Kohar yang jadi moderator, saya berarti yang mendesain, begitu Pak Kohar? Cocok sama share screen. Siap. Oke. Di copy. Ya, kopi. Ini materinya sudah apa masih ada Pak Kohar? Kalau melihat dari LMS sih formatnya itu aja. Apa, mengapa, bagaimana. Kemudian membuat format diagram Y. Setelah itu Ya. deskripsikan sebenarnya Pak Yong. Deskripsikan. Ya, yang dideskripsikannya itu kan yang diagram Y. Halo? Halo? Halo, Pak Kohar?
Gogoran, Bopi. Halo Bapak Ibu, masih ada? Ya, gimana? Ya, Ya, ini deskripsi singkatnya ya. ya. Jadi program GEBIS merupakan program pengurangan sampah organik menjadi hiasan-hiasan dinding ataupun hiasan-hiasan kelas yang lainnya. Program ini dimulai dari siswa memilah mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Kemudian wali kelas membuat kelompok untuk membuat hiasan-hiasan yang mereka inginkan. Melalui kelompok, siswa diharapkan dapat menumbuhkan student agency supaya siswa dapat terbiasa menentukan program yang mereka inginkan melalui daur ulang sampah. Sehingga pimpinan murid dapat terwujud dan juga dapat sadar. Nanti di ini lagi sampai Yong untuk deskripsinya Pak Yong ya. Di apa namanya? Diedit lagi sama Pak Yong untuk deskripsinya. Itu hanya sebagian saja dari saya. Pak Yayan. Pak Yayan masih ada Pak Yayan? Siap, ada Pak. Ya, kalau di Pak Yayan sendiri ini program GEBIS ini gimana Pak Yayan? Baru ngusulin itu Pak Par. Biasanya mah jumsi doang, jumlah bersih. Oh, seperti itu Pak Yayan ya. Ya, mengikuti Pak Par. Pak Yong, Ya, Pak. gimana untuk deskripsinya ditambah, dikurangi? Ditambah lebih baik, Pak, dikurangi jangan.
Oke, silakan, Pak Yong. Ya, maksudnya ini kita mengacunya ke sampah anorganik saja apa ke sampah organik juga, Pak? Coba saya bacain dulu ya. Oke. Nah, program GEBIS merupakan program daur ulang sampah anorganik menjadi hiasan-hiasan dinding ataupun hiasan-hiasan kelas yang lainnya. Program ini dimulai dari siswa memilih mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Kemudian wali kelas membuat kelompok untuk membuat hiasan-hiasan yang mereka inginkan. Melalui kelompok siswa diharapkan dapat menumbuhkan student agency supaya siswa dapat terbiasa menentukan program yang mereka inginkan mulai daur ulang sampah sehingga kepemimpinan murid dapat terwujud dan juga dapat sadar akan pentingnya mengelola sampah. Berarti kita lebih fokus ke anorganik, Pak. Iya kan yang bisa untuk dibuat hiasan-hiasan dinding kan hanya itu kan yang anorganik aja, yang berbahan plastik gitu maksudnya. Iya. Iya, maksudnya kalau kan sampah itu kan tadi sudah dibahas ada dua, ada anorganik sama organik. Kalau Ya. anorganik kita jelas pemanfaatannya sudah kita bahas ya. Kalau organik berarti kita tidak membahas yang organiknya begitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih kita khususkan satu dulu aja. Ya. Oke, siap. Berarti khusus untuk anorganik begitu ya. Ya, sip. Oke, siap. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Sudah oke, Bu Nena, Bu Juju. Oke, Pak Yong, Pak Kohar, oke. Setuju sekali. Pak Yayan, gimana? Tapi batang hidung Bu Nenek saya nggak pernah lihat ini dari awal. Pak Yo, Ya, batang hidung Bu Nenek nggak kelihatan. itu Oke, Pak. masih tertutup sama kabut, Pak Kohar. Oh, Nanti aja kita ketemu di Lokakar ya. Iya. Jadi besok jam 3:30, Pak. Ya, sebenarnya kalau memang sudah kita keluar aja Pak. Kita langsung ke main room. Kemana, Pak Kohar? Langsung ke main room aja kalau udah beres mah. Udah beres ini? Udah beres. Udah beres. Oke, di save. Linknya di ini Pak Yo, linknya di download. Oke ya, kita keluar ya.